Malam ya teman-teman ya. Aku panggil yang lain dulu. Soalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang belum hadir. Kita tunggu 5 menit ya, kayak biasanya. Oh, 2 menit lagi ya teman-teman ya. Nah, 1 menit lagi teman-teman. Ya.
Udah 5 menit. Ini masih kurang 3 orang. Kita skip aja. Nanti kalau dia telat, dia nyusul aja ya. Nggak apa-apa. Oke. Sebelum aku mulai, seperti biasa teman-teman boleh minta tolong kamera dinyalain semuanya on cam. Ya, Sirot, Kenzi, Bafa, Lionel, on cam aja kayak biasanya ya. Lionel gimana? Bisa? Oke, sip ya. Aku langsung mulai aja teman-teman. Ntar, aku izin share screen ya. Oke. Nah, ini kita berarti pertemuan ke-6 kalau nggak salah ya. Bentar. Pertemuan kelima. Oke. Pertemuan kelima, ini kita masuk ke perintah berkondisi. Ya. Maksudnya apa tuh teman-teman? Nah, ini kita sambil jalan aja. Nah, langsung poin-poinnya aja deh. Nah, ini aku mau jelasin terkait tipe data logis. Nah, kalau kemarin-kemarin nih teman-teman, kita kan udah belajar dua tipe data besar secara global. Ada yang namanya itu eh, apa sih? Eh, integer sama string. Nah, gampangnya integer itu dia angka. Nah, tahu sendiri kalau angka bisa kita jumlahin, kita kurangin, kita kali sama kita bagi atau yang modulus, terus apa lagi ya. Pokoknya itulah. Yang bisa kita pakai buat perhitungan itu integer. Kalau string, dia itu huruf. Tapi nggak cuma huruf sih, bisa aja dia angka, tapi kita nggak bisa pakai buat perhitungan. Ya, jadi contoh, kalau 3 plus 5 itu kan 8. Ya kan, kita sambil flashback deh. Tapi kalau kita 3 plus 5 kayak gini, nah, jadinya malah 35. Masih ingat ya? Ya, ini kalau string. Ya. Jadi bedanya kalau string dia itu wajib banget pakai kutip. Ya. Dan kita nggak bisa pakai perhitungan untuk string. Jadi kita cuma bisa ngecilin pakai, ada yang masih ingat nggak? Kalau ngecilin huruf pakai apa? Lower. Lower, oke. Terus buat cari kata-kata kita pakai find. Terus juga kalau teman-teman masih ingat, kita punya beberapa huruf ya kan, terus mau mengambil karakter tertentu ya kan, dikasih indeksnya, misal kayak gini ya kan, result berapa kayak gitu kan. Nah, itu. Nah, sekarang nih teman-teman, aku mau jelasin yang ketiga, itu ada yang namanya tipe data logis. Nah, tipe data logis itu apa Kak Denny? Nah, tipe data logis itu tipe data yang cuma ada dua nilai, ya, yaitu benar atau salah. Dia cuma itu aja. Kalau benar berarti true, kalau salah berarti false. Ya, nggak ada yang namanya nanti bisa jadi mungkin atau apa. Pokoknya isinya cuma apa? Nilainya cuma dua. Kalau nggak benar ya salah. Dan teman-teman perhatiin tulisannya harus sama persis seperti ini ya. True, T-nya besar, sisanya kecil. False juga sama. F-nya yang gede, sisanya yang kecil. Ya. Terus maksudnya buat apa sih itu Kak? Kayak gini ya. Sambil jalan aja teman-teman, nggak apa-apa. Nih, aku mau bandingin bedanya integer sama tipe data logis. Kalau integer, dia itu nilai ya, kayak angka, ya. Angka bisa positif, negatif, kayak gini. Kalau logis tadi aku bilang cuma ada dua nilai. Kalau nggak true ya false. Udah itu aja. Nah, kalau pakai variabel, contoh nih, aku punya variabel hari, isinya 30 ini kalau angka integer. Tapi kalau logis, misal aku punya variabel adalah benar, ya, isinya true. Atau teman-teman bisa isi false. Ya. Terus kalau misalnya buat perhitungan, nih, contoh berarti kan ini variabel uang harian, kita kali pakai hari, atau harga dikurangi diskon. Kalau harganya 10, diskonnya 5, berarti kan hasilnya 5. Nah, kayak gitu. Terus kalau tipe data logis, kita bisa pakai perbandingan. 5, ini simbol apa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Di Lebih matematika? dari. Lebih dari. Betul. 5 lebih dari 2. Benar apa salah teman-teman? Benar.
Benar, berarti true, ya kan? Terus ini ada lagi, nama ini bacanya tidak sama dengan John. Nah, tergantung. Nanti kalau misal namanya itu adalah, namanya siapa? Wafa misal ya. Wafa. Wafa tidak sama dengan John. Berarti benar, ya kan? Wafa tidak sama dengan John. Tidak sama dengan lo ya, bukan sama dengan. Ya. Kak bingung Kak, sambil jalan aja nggak apa-apa teman-teman ya. Contoh nih, ini aku punya variabel cek, isinya true. Aku punya variabel telah dikirim, isinya false. Kalau aku print ya udah sama. Print cek. Cek kan isinya true. Nah, kan isinya true. Print telah dikirim. Telah dikirim itu isinya false. Kalau aku print ya, ditambahnya false kayak gitu. Ya ada bedanya teman-teman. Kayak print biasa. Contoh, ini penerapan nih. Ya. Aku buka laboratori. Nih. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Sini kelihatan ya. Masih ingat nggak input buat apa teman-teman? Input buat apa? Masih ingat? Isi data. Nah, ngisi data. Ya kan? INT buat apa? Buat mengubah integer. Ya, ngubah jadi angka. Jadi, by default, input itu nanti dia kebacanya huruf. Kalau misal kita nanti isi ini 5, itu tuh sebenarnya ada kutipnya. Terus kenapa Kak kalau ada kutipnya? Ya kayak tadi, kalau ada kutipnya 5 ditambah 8, jadinya ya 58, bukan 13. Gitu ya. Nah, ini misal nih aku isi 5 di sini. Ya, isi 5, nanti kau ubah jadi INT, berarti kan ini hilang. Kutipnya hilang. Malah hilang semua. Nah, kayak gini. Berarti di toko isinya 5. Oke. Terus di pesan, aku isi nanti 3 deh. 3. 3. Ubah jadi angka. Masuk ke di pesan. Oke. Di toko tadi berapa teman-teman? 5. 5. 5. Ini simbol apa? Lebih dari. Lebih dari. Di pesannya berapa tadi? 3. 3. Nah, ini benar apa salah? Benar. Benar. Berarti harusnya jawabannya true ya. True. Kalau kita print oke, jawabannya harusnya true. Kita coba. Nih, dalam persediaan aku isi 5. Jazz, dibeli. Nah, dibeli. Kak, kan dipesan kok isinya dibeli. Kan ini di sini, kata-katanya di sini ya. Dibeli, aku isi 3. Jawabannya harusnya true loh ya. True. Oke, paham teman-teman? Ada yang bingung nggak? Paham. Coba aja lagi. Kalau misalnya nih, di tokonya aku isi berapa ya? 7. Tapi di pesannya nanti aku isi 23. Kira-kira nanti tampilnya apa? False. False. Kita coba ya. 7, 23. Oke, sip. Oke. Ada yang bingung nggak? Sambil jalan aja deh, sambil jalan, nggak Ya. apa-apa. Nah, ini kalau integer, kita kan bisa perkalian, pembagian, penjumlahan. Terus kalau tipe data logis, ada 6 simbol, teman-teman. Ya. Sama kayak matematika, lebih besar, lebih kecil. Ini lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Terus ada lagi ini sama dengan, tapi sama dengannya 2 loh ya. Sama dengannya 2 kalau tipe data logis. Nah, ini sama dengan, tidak sama dengan. Ya. Bedain, kalau tidak sama dengan di sini, ada tanda serunya. Ya, ada tanda seru. Kalau sama dengannya 2, bukan 1. Nah, oke lanjut lagi. Ini aku punya contoh soal lagi nih. Nah, oke. Nih, input buat apa teman-teman? Isi data. Isi data. INT buat apa? Oh, Mengubah jadi angka. Nah, ubah jadi angka. Nanti kalau udah aku isi datanya, nanti akan bentar. Raffi jangan sharing dulu, Raffi, bentar. Raffi jangan sharing, bentar. Ya, aku sharing dulu. Kaget aku. Ya, oke. Nih, jadi nanti sampai mana? Nah, ini. Nanti kalau aku sudah isi data, nanti datanya akan kesimpan di variabel apa, teman-teman? Datanya akan kesimpan di mana? Pengiriman. Di toko, ya. Toko. Di Ya. toko. Oke. Misal nih, dalam persediaan, aku akan isi ini 25, teman-teman. Ya. Kalau aku enter, nanti akan tampil apa?
Coba dianalisa. Ada yang tahu nggak? Kalau ini aku enter, nanti akan tampil apa? Ada yang tahu? True. True. Coba kita enter ya. Nah, butuh pengiriman dapat dari sini. Ya, di toko kurang dari baik minimum. Jadi gini, kita ini ya, telah satu-satu ya. Ini kan aku isi 25. Nah, banyak minimumnya itu 50. Pengiriman di tokonya kan tadi 25, ya kan? Banyak minimumnya 50. Nah, 25 simbol apa nih teman-teman? Kurang dari. Lebih. Kurang dari 50. Benar apa salah? Benar. Benar. Berarti ini tuh true nanti. Pengiriman itu true. Nah, pas kita print, butuh pengiriman, hasilnya true. Ini. Oke ya. Jadi ingat, meskipun kode kita ada 4 baris, loh kok cuma tampil ini aja, Kak? Iya, kan yang ada print sama input cuma ini. Ya, ini cuma hitung-hitungan doang. Ya, jadi teman-teman jangan heran kalau nanti kodenya ada ratusan baris, tapi cuma tampil beberapa baris itu biasa aja. Ya, oke lanjut lagi. Nih, ini lagi. Aku tambahin lagi, ini namanya N sama OR. Apa itu N sama OR? Jadi, kalau kondisinya nanti lebih dari satu, nah, kita pakai penghubung N sama OR. Kondisi itu apa sih, Kak? Ini loh. Ini namanya kondisi. Ya. Nanti kalau kondisinya lebih dari satu, ini kan cuma satu kondisi. A kita bandingin dengan B. Ya. Ini A, ini B. Ada perbandingannya. Kalau ada dua kondisi, kita pakai penghubung N sama OR. Bingung, Kak? Nih, sambil jalan. Nih. Nah, ini. Ini kan ada dua perbandingan. Ini satu, ini kedua. Nah, tengah-tengahnya itu biasanya dikasih OR atau kalau enggak N. Sama kayak ini tadi ya. Jadi dia ada penghubung OR atau N. Kalau ada tiga, Kak, ya sama. Nanti mau pakai OR apa N gitu ya. Nah, pokoknya di antara kondisi itu pasti ada ini. Ya, nggak mungkin enggak. Ya. Kalau gini, salah. Ya. Gini salah. Ya. Nggak bisa. Harus perbandingan. Ya. Kiri sama kanan ada perbandingan. Kiri, kanan ada perbandingan. Kiri, kanan ada perbandingan. Di sela-sela itu dikasih OR atau N. Ya. Bedanya OR sama N apa, Kak? Ini. Kalau N, semua kondisi harus benar, nanti dia benar. Jadi, ini kondisi pertama. Ini kondisi kedua. Kalau misal kondisi pertama nanti true, kondisi kedua true, nanti itu hasilnya true. Ya. Tapi kalau ada yang salah satu, itu nanti dia udah false. Nah, kalau ada salah yang satu, dia hasilnya false. Kak, kalau salah semua, ya justru malah salah semua. Ini kalau N. Ya. Jadi, semua kondisi harus benar, nanti dia baru true. Nah, kalau OR, dia itu, apa sih, kalau semuanya salah, dia salah. Tapi kalau ada yang benar satu, misal kayak gini, nah, dia true. Kalau ada yang benar satu, dia true. Kalau benar semua, Kak, ya malah tambah true. Gini. Nah, Kak bingung, Kak? Nih, kita terapin ya. Contoh ini. Kita ambil lagi. Nih, di toko ini kan buat ngisi data. Nanti kita ubah jadi angka. Misal nih, dalam persediaan, aku akan isi ini 200. Ya. Ini kan nanti 200. Nah, error sama dengan di toko. Di toko berapa, teman-teman? 50. Di toko kok 50? Di toko. 200. Nah, 200. Ini juga di toko 200. Yang pertama, 200 apa ini? Kurang dari Kurang 50. dari. Kurang dari 50. Benar apa salah? Salah. 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 Ini false ya. Terus ini 200 simbol apa? Salah. Lebih Dari. dari. Nah, lebih dari 300. Benar apa salah? Salah. 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 False or false berarti hasilnya apa? False. 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 Nah, jadi nanti kalau kita print
error persediaan sama dengan false. Kita coba ya, ini aku enter. Oke. Kak, aku masih bingung. Coba lagi ya, coba lagi. Misal nih, nanti di toko ini aku isi 10. 10 ya. Kita coba analisa. Di tokonya 10, ya kan? Di toko 10. Yang pertama, 10 lebih kecil dari 50. Benar apa salah? Benar. 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 10 lebih besar dari 300. Benar apa salah? False. Salah. False. True or false berarti apa? True. True. Nah, kita coba lihat. Nih, aku sih 10. Nah, oke, paham teman-teman? Paham. Nih, kalau bingung, kalau lupa, ini aku screenshot aja ya. Aku kirim di grup WA. Nah, intinya itu kalau N, dia itu harus benar semua, dia true. Kalau ada yang salah satu, dia salah. Kalau OR, benar satu aja dia udah true. Ya. Kalau salah semua, ya salah semua. Gitu ya. Ini aku hapus. Ini tadi udah ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita sambil coba ngerjain aja ya. Kalau nggak ngerjain malah nggak tahu gitu. Nih, teman-teman nanti ke modul 2 ini, terus nanti ke lesson 1 nomor 1 ya. Oke, aku stop share. Silakan teman-teman share screen ya. Teman-teman share screen. Kalau bingung soal nomor 1, nah aku lihat dulu nomor 1 isinya apa sih. Oke, nomor 1 aku bantuin deh. Gak apa-apa. Nah, aku screenshot dulu jawaban nomor 1. Aku kirim di chat Zoom ya. Ini udah boleh share screen, Kak. Boleh, boleh share screen aja. Bareng-bareng ya. Share screen aja nggak apa-apa. Yuk Alvaro, ya Mas, share screen aja. Nomor 1 aku bantuin, nomor 2 nggak usah ya, gampang. Alvaro sama Kemas share screen aja. Pak, lupa password ya Mas. Oke, bentar. Oke, Mas. Bentar, bentar. Edit. Nih ya, yang angka itu passwordnya Kemas ya. Hmm. Nomor 2 nggak aku bantuin ya. Masih gampang tuh. Ya Mas, kalau udah share screen ya Kemas ya. Raffi juga kalau bisa nyalain kameranya Raffi. Ya sama kayak yang lain. Nomor 1 Kemas. Toko roti kondisi. Nah,
Nomor satu jawabannya udah tak share di chat Zoom. Jadi ada tiga yang dicentang untuk soal yang nomor satu. Yang udah sampai nomor berapa? 4 apa 5 sih? Dicoba dulu aja sambil nunggu yang lain ya. Yang udah sampai nomor 5 dicoba dulu aja sambil nunggu yang lain. Dicoba dulu yang sampai nomor 5 ya, sambil nunggu yang lain. Ini Alvaro Sipjos nomor 5 udah bisa. Yang lain nyusun nomor 6 kalau bisa ya, dicoba aja. Nanti aku jelasin kalau semuanya udah sampai nomor 5. Ini ada yang masih nomor 4 ya Bapak. Aku tungguin. Ini udah bisa Raffi, langsung nomor 5 aja Raffi. Udah bisa ini. Nah, ya. Aku tungguin 3 menit lagi buat ngerjain nomor 5. Tapi kalau udah bisa malah bagus. Siro udah bisa nomor 5.
Kenzi tidak bisa. Ya, aku izin stop share ya. Aku jelasin nomor 5. Bentar. Oke, bentar aku saya screen dulu ya. Nomor 5. Oke. Nih. Login, get Smith, password, input. Ya. Input. Kenapa pakai input? Kenapa ini ada panah 3? Kalau ada panah 3 berarti kita pakainya input. Bentar, aku zoom zoom dulu biar kelihatan. Nah, gini. Nah, jadi teman-teman bedain. Kalau ada panah 3 kayak gini, dia itu berarti namanya input. Kalau cuma kayak gini di bawahnya, itu berarti kita pakai print. Nah, gitu. Nah, get Smith, nah itu kan berarti dapat dari sini login. Benar, ya kan? Get titik Smith, koma, masukkan passwordmu untuk masuk ke akun pribadi. Udah sama, benar. Oke, itu passwordnya titik-titik Sweet Store. Nah, jadi ini passwordnya harus sama dengan Sweet Store. Nah, oke. Ini aku lingkarin. Nah, di sini login true. Atau nanti kalau passwordnya salah false. True sama false ini dapatnya dari mana nih teman-teman? Dari hasil perbandingan ini berarti dari oke. Nah, jadi login teman-teman koma oke gini ya. Nih aku kotakin lagi. Nah, gini ya. Sip. Nah, Sweet Store 111. Nah, oke ya. Ada yang mau tanya nggak? Atau langsung coba aja ya. Nih, aku screenshot. Yuk, silakan teman-teman share screen. Nih, tak kirimin. Jawaban nomor 5. Yang udah nomor 5, langsung nomor 6 aja sambil buku yang lain. Yuk, semuanya share screen. Nomor 5. Hmm. Ya, sih, Pak Alvaro udah sampai nomor 7. Yang lain share screen aja, Antonius Leonel sama Rizky. Rizky, ya. Share screen aja. Ya, sip. Sila juga udah sampai nomor 7. Oke, Wafa nomor 6. Ganti nomor 6. Oke, sip. Ada yang masih belum bisa? Oke, Nugroho Prasetyo. Oke, ini juga. Rizky udah. Langsung pakai centang teman-teman ya. Ngejalin program langsung pakai centang. Jangan pakai play button. Kelamaan. Langsung pakai centang aja. Oke, Lionel udah.
Sip ya Mas. Raffi gimana? Oke, sip. Aku tungguin 3 menitan buat ngerjain soal nomor berikutnya, nomor 6. Nah, sip Kenzi. Sip. Yuk, yang lain nyusul nomor 7. Yuk, tak tungguin. 2 menit lagi. Intinya itu harus ada perbandingan ya. Kiri, kanan, tengah-tengah ada perbandingan. Kalau lebih dari satu perbandingan, harus ada penghubung. Kalau nggak N, ya OR. Tuh. Tergantung situasi mau pakai N apa OR. Nah, kalau N semuanya harus benar, baru true. Kalau OR salah satu, ada satu aja benar, dia udah true. Itu kalau OR. Oke ya. Ini masih kurang 5 orang. Aku izin stop share teman-teman ya. Aku mau jelasin nomor 6. Oke, nih. Pelanggan Sarah ingin membeli kue coklat. Ya. Jadi dari sini kita tahu tipenya harus kue, rasanya harus coklat. Kira-kira pakai N apa pakai OR teman-teman? Pakai N apa pakai OR? Or. Harus semuanya sama loh ya. Harus kue sama coklat. Berarti pakai M. N ya. Kalau salah satu berarti pakai OR. Ini pakai N. Sorry. N kayak gini. Ya. Kategorinya harus sama dengan kue. Rasanya harus sama dengan coklat. Gitu. Ini buat input data. Input data. Lower buat apa teman-teman? Lower. Mengecilkan. Mengecilkan huruf. Jadi kategorinya lower, rasanya juga lower. Pencarian paling populer, stop. Nah, ini stop dapat dari sini. Ya. Kita coba lihat kue, coklat. Nah, udah gitu aja teman-teman ya. Ini aku screenshot. Oke, aku stop share. Silakan teman-teman share sekali lagi. Ini ya, tak kirimin. Yang udah langsung gas nomor 7 sambil menunggu temennya yang lain.
Kalau huruf kita wajib pakai kutip. Kalau angka nggak usah. Angka nggak usah pakai kutip. Nah, yuk yang lain saya screen. Nah, ini masih kurang berapa nih? Lionel, Ariski, Nugroho, Wafa. Saya screen aja. Oke, Nugroho nomor 7. Oke, Sirat nomor 7. Sip. Oke, Raffi nomor 7. Oke, Mas nomor 7. Rizky nomor 7. Oke, sip. Wafa nomor 7. Wafa, next langsung pakai centang ya, Wafa ya. Nggak usah pakai play button kelamaan. Lionel bisa, Lionel? Saya skin aja, Lionel. Saya nggak bisa lihat. Oke, sip. Nomor 7, aku tungguin 3 menitan deh. Silakan dicoba dulu sambil tuh ya. Aku kasih waktu 3 menitan buat ngerjain nomor 7. Ingat, kalau bandingin angka, jangan pakai kutip. Ya. Sirot, saskinya masih mati, Sirot. Nyalain lagi aja, Sirot. Ingat lagi, kalau ada panah 3, berarti dia pakai input. Tapi kalau nggak ada panah 3, berarti dia print. Ya. Kalau mau bandingin angka, angkanya jangan pakai kutip, berarti harus diubah pakai INT. Coba dulu aja. Aku tungguin 3 menitan. Perbandingan nggak melulu pakai sama dengan. Bisa aja lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan. Tergantung situasinya. Kira-kira cocok pakai yang mana? Ada yang udah selesai nomor 7. Oke, sip, baru Kenzi nih. Yang lain nyusul, yuk. Yang bisa nomor 7. Nah, aku cek satu-satu nih. Alvaro belum. Oke, Nugroho nyusul. Sip. Oke, Mas. Belum, Ariski. Belum, Bapak. Ya, belum juga. Oke, udah 3 menit teman-teman ya. Aku izin stop share. Aku jelasin nomor 7. 2 orang aja yang bisa nih. Semakin sengit nih persaingan. Nah,
Oke, aku izin share screen ya. Nih. Nomor 7. Oke, oke. Ini berarti aku tanya dulu. Ini itu input apa print, teman-teman? Input. Input. Oke, coba nih. Input berarti kayak gini. Cara ide. Input masukkan tipe dari gula. Ingat ya harus sama persis. Beda sehuruf aja nggak bisa next level. Oke, yang kedua. Ini angka apa angka apa huruf? Ini input apa print? Input. Input. Oke, ini ya, input. Masukkan harga yang cocok. Nah, kayak gini. Sekarang nih aku tanya, ini itu apa angka apa huruf? Isinya, jawabannya. Huruf apa angka? Huruf. Angka. Huruf. Nah, kalau huruf kita lowerin aja ya, kategori sama dengan kategori titik lower. Biar nanti kalau kita ngisinya besar kecil sama aja. Terus yang ini tuh isinya angka apa huruf? Angka. Angka, berarti kita ubah jadi angka, integer, gini int. Nah, oke, sekarang yang terakhir. Ini, input apa print? Print. Print. Nah, oke, print. Tawarkan produk sebagai promosi. Sampai sini aja, teman-teman. Karena ini nanti kita pakai kondisi. Toko kue Sweet Stories ingin menyesuaikan rekomendasi. Promosinya ini, dua kondisi. Dua kondisi harus terpenuhi. Kira-kira pakai N apa pakai OR? Dua kondisi harus terpenuhi. N. Ini sama ya, pakai N. Nah, aku pakai oke ya, aku pakai oke. Yang pertama itu harus kue kering. Berarti kategorinya harus sama dengan kue kering. Nah, N siap membayar 500 koin atau kurang. Nah, harganya harus 500 koin atau kurang, berarti lebih kecil sama dengan 500. Gini ya, karena kan 500 koin atau kurang, 500-nya juga termasuk. Bukan seperti ini. Kalau seperti ini berarti 500-nya tidak termasuk. Nah, kayak gini. Kita tampilin, oke. Kue kering 500. Nah, gitu ya teman-teman. Ada yang bingung? Kalau bingung tanyain aja, nggak apa-apa. Oke, ini aku stop share. Yuk, teman-teman, saya screen lagi. Ya, tak kirimin nomor 7. Ingat harus sama persis. Besar kecil, titik dua, spasi, tanda baca. Harus sama persis. Beda sehuruf aja udah nggak bisa next level. Kayak Alvaro, Antonius, Nugroho, Raffi, Sirot, Bafa, saya yakin aja. Ini ini simbol apa nih, Ariski? Ya, cek lagi Ariski. Ini simbol apa? Sama dengan jawab dua ya, sama dengannya dua Ariski. Oke, sip Nugroho, jauh sekali sampai bintang. Yuk, yang nyusul kayak Nugroho, yuk.
Rizky ini 500-nya angka, nggak usah pakai kutip. Angka nggak usah pakai kutip. Sip, oke Rizky. Komanya di luar, Raffi. Komanya di luar, bukan di dalam kutip. Oke, sip, Raffi. Ini kurang titik dua ya. Siapa ini? Oke, Mas. Harga yang cocok titik dua. Terus ini kurungnya juga kurang satu. Oke. INT input. Input bukan print. Ya, Mas. Input bukan print. Input ya. Ini input juga. Bukan print. Ini juga input ya, Mas. Ini input. Di stop dulu, masih jalan program kamu. Oke, Mas. Ya, ganti input. Ya udah, jalanin lagi. Kurang titik dua, ya, Mas. Kurang titik dua. Mm-mm. Masukkan. Kanya dua, kanya dua. Langsung pakai centang aja, ya, Mas. Langsung pakai centang aja. Kelamaan kalau ada play. Ya, coba aku cek lagi. Ini punya, oke, Mas. Input, masukkan tipe dari gula-gula. Masukkan harga yang cocok. Ini kenapa pakai spasi, ke Mas? Ini kenapa pakai spasi? Ya, hapus saja. Ya, teliti lagi ya, ke Mas ya, next ya. Oke, sip. Soal nomor 8, aku tungguin 3 menit ya, teman-teman ya. Coba aku sambil keliling cek.
Nah, lah orangnya hilang satu. Bahasa tadi 10 orang. Oke, Sirat masih nomor 8. Nugroho udah sampai bintang. Sip, 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 sip. Alvaro masih 8. Rizky nomor 8. Oke, Mas. Baru nomor 8 ya. Oke, Kenzi udah bintang. Jos. Kayak kurang satu nih orangnya. Siapa ya? Ya, yuk Raffi, saya screen aja Raffi. Aku tungguin sampai jam 8, teman-teman, buat ngerjain soal nomor 8. Oke, Leona, saya screen aja, Lionel. Pak, ini gimana? Udah benar tuh nggak nolak terus. Yang terakhir ini Nah, dapat oke dari mana, Mas? Ini dapat oke dari mana? Wong di sini keinginan. Nah, ya. Dicoba dulu aja nomor 8. Aku tungguin sampai jam 8. Kak, ini apa yang salah, Kak? Ini kenapa pakai strip-strip ini? Buat apa ini? Perbandingan tidak ada yang pakai strip. Tidak apa negatif nggak ada. Cuma ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari. Ya. Oke ya, jam 8. Pak, ini apa yang salah, Pak? Oke, bentar. Udah jam 8 nih. Oke, Sirot udah bisa. Alvaro belum. Sirda Kemas belum. Raffi belum. Oke, Lena belum. Oke ya, 3 orang yang bisa, Nugroho, Kenzi, sama Sirot. Aku izin stop share. Aku jelasin nomor 8. Oke, nih. Oke, keinginan. Input apa print nih? Input apa print? Input. Input. Oke, input. Keinginan. Oke. Aku tanya, ini berupa huruf apa angka? Jawabannya. Angka. Angka. Hah? Huruf. Huruf ya. Huruf. Huruf. Jadi keinginannya ini aku ubah jadi kecil semua aja. Keinginan titik lower. Biar nanti kalau kita ngisi besar kecil sama aja. Oke. Ini kondisinya. Beberapa pelanggan lebih menyukai manisan khusus diet. Keinginan mereka termasuk tanpa gula, tanpa lemak, tanpa gluten. Hanya satu permintaan cukup untuk disebutkan. Berarti pakai N apa OR? Hanya satu aja. Or. Pakai OR. Kalau semuanya terpenuhi berarti kita pakai N. Kalau cukup salah satu berarti kita pakai OR. Nah, ya aku pakai variabel oke. Keinginan yang pertama harus sama dengan tanpa lemak.
Tanpa gula. Nah, terus pakai or, keinginan tanpa lemak. Nah, or, keinginan tanpa gluten. Nah, gini ya. Jadi disebutin terus. Keinginan sama dengan tanpa gula, keinginan sama dengan tanpa lemak. Jangan langsung tanpa gula, tanpa lemak, jangan gitu. Ya, ya tinggal kita print aja. Tawarkan produk khusus diet. Titik dua, terus kasih penghubung. Ini. Ya, tanpa gula. Nah, udah gitu aja. Nih ya, aku screenshot dulu. Aku stop chat, silakan coba dikerjakan. Nomor 8, sambil saya screen, jangan lupa teman-teman. Yuk, Leona disebutin satu-satu. Keinginan sama dengan tanpa gula, or keinginan sama dengan tanpa lemak, or keinginan sama dengan tanpa gluten. Jangan langsung. Yuk, Kenzi, Sirat, Bapak, Saskin aja. Oh, Kenzi sama Sirat udah ya? Bapak, Bapak. Bapak, Saskin aja. Ya, kita sampai nomor 8 aja. Nanti habis ini aku jelasin materi berikutnya. Leona teliti ya, Leona ya. Ini keinginan K-nya besar. K-nya harus besar, Leona. Kak, kok ini false, Kak? Bapak. Oke, bentar. Aku benerin ini. Keinginan harusnya K-nya besar, Bapak. K-nya kapital. Oke. Keinginan tanpa gula. Lower ini pakai kurung buka kurung tutup, Bapak. Stop dulu, program kamu masih jalan nih, Bapak. Kasih kurung buka, kurung tutup. Nah, oke, sip, Bapak. Yang lain, nomor 8. Kita sampai nomor 8 aja nanti. Aku lanjut materi berikutnya. Ini, Raffi. Keinginan, kayaknya besar, Raffi. Kayaknya besar. Yang ini, yang aku lingkarin. Yang ini biarin kayak tadi, kayaknya kecil gak apa-apa. Mm-mm. Terus ini kamu kurang sama dengan. Oke, sip. Coba dijalanin, Rafiq.
Tawarkan, Raffi. Tawarkan, bukan tawaran. Tawarkan. Kak, ini cuma sampai nomor 8 apa bintangnya dilanjutin aja? Dilanjutin dulu nggak apa-apa sambil nunggu yang lain. Tawarkan, Raffi. Tawarkan. Oke, Raffi. Ya, yang lain kalau mau nyoba bintang dulu nggak apa-apa sambil nunggu Kemas, tinggal nunggu Kemas nih. Ya, Kemas, hati-hati, teliti. Tanpa kuda, kutip. Nah, sama dengannya dua, Kemas. Sama dengannya dua. Hmm, hmm. Tanpa gluten yang terakhir. Kemas, tanpa gluten. Oke, lanjut. Titik duanya ketinggalan, Kemas. Titik duanya ketinggalan. Hmm. Oke, dah yuk tampilin, Kemas. Langsung centang. Hmm. Oke, sip. Oke, semuanya udah ya sampai nomor 8 ya. Aku izin stop saya, teman-teman. Aku mau jelasin materi berikutnya ya. Oke, ngejar waktu nih. Ya. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Nih, perintah berkondisi. Kak, jadi kenapa sih tadi kita kok belajar trufos buat apa sih? Nah, ini nanti penerapannya di sini. Ya. Oke, nah, aku langsung aja. Mana nih? Nah, nanti tuh sintaksnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman pakai if, terus kondisinya di sini. Ya, kalau benar nanti kita mau ngapain taruh sini. Kalau salah, kita taruh di sini. Nah, terus jangan lupa nih, yang aku mau tekanin, di ujung if, di ujung else, pakai titik dua. Ya. Terus ini bukan pakai 4 spasi, ya, tapi pakai tab. Sekali aja. Tab itu yang di atasnya caps lock. Ya. Jadi jangan pakai 4 spasi, nanti nggak presisi. Urutannya beda. Jadi pakai tab aja biar nanti urut, seragam. Nih, contoh. Laboratori. Nah, ini. Input buat apa, teman-teman? Mengisi data, Isi data. Lower buat apa? Lower, mengecilkan huruf. menghasilkan huruf. Nah, ya, menghasilkan huruf. Oke. Ini aku nanti akan isi ini rasa coklat. Misal nih, ya.
if rasanya tadi apa teman-teman? Coklat. Coklat. Nah, sama dengan vanilla. Benar apa salah? Salah. Salah. Kalau salah, dia akan menjalankan yang else. Nah, berarti nanti akan tampil coba walnut cake kami. Nah, tapi kalau benar sama vanilla, nah, nanti akan tampil rasakan cheesecake spesial kami. Nah, cara bikinnya jangan lupa ini di ujung pakai titik dua. Ya, di ujung pakai titik dua. Terus ini menjoroknya itu pakai tab, bukan pakai 4 spasi. Ya. Jadi gini, ini kan aku hapus. Pakai tab, sekali aja. Ya, biar dia presisi. Nah, kayak gini. Nih, kita coba ya. Ini aku akan isi vanilla. Tampilnya apa nih? Kalau aku enter. Rasakan cheesecake spesial kami. Rasakan cheesecake spesial kami. Lagi, kalau misalnya aku isi ini nanas, pineapple deh. Coba Ini. cake. Nah, coba walnut cake kami. Oke. Ada yang mau tanya? Gitu aja sih. Jadi tadi fungsinya true false itu di sini. Kalau true nanti tampil yang if, kalau salah tampil di false. Gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak ada pertanyaan, langsung aja gaskan teman-teman ya. Di course nomor 2, yang nomor 2 ini. Tadi kan nomor 1, sekarang nomor 2. Yuk, saya skin aja teman-teman. Yang tadi bintang dilewatin aja nggak apa-apa, itu cuma bonus kalau masih ada waktu. Oke. Nomor 1 ini aku bantuin. Aku kirimin di chat. Ya, Kak, kok ini level 7 langsung kebuka, Kak? ya ada yang kayak gitu emang. Nggak apa-apa. Tapi teman-teman mulai dari 1 ya. Ah, oke. Tiba-tiba langsung nomor 7 malah teman-teman bingung. Ya. Emang ada yang kayak gitu. Nggak usah kaget. Alvaro sasinya masih mati Alvaro. Nomor 1 udah aku share teman-teman ya. Tinggal nyontek aja nggak apa-apa. Biar teman-teman bisa fokus di coding. Sorry, pencet Bapak. Sorry. Dicoba aja sampai nomor 4 teman-teman ya. Sambil nunggu teman yang lain. Nggak typo Raffi. Salah ketik. Ya, hapus, hapus lagi. Kismisnya salah ketik. Hapus. Mm-mm.
Nomor 4 coba dulu ya sambil nunggu yang lain. Oke, Siro udah nomor 4 ya, sip, sip. Ya, ini Alvaro udah sampai nomor 5 malah. Sip. Oke. Ini nomor 4 aku langsung kirimin aja lewat chat ya teman-teman ya kalau bingung. Soalnya kalau aku jelasin waktunya nggak cukup kayaknya. Ini nomor 4 sambil dipahami aja. Kalau aku jelasin waktunya kayaknya nggak cukup. Yang bingung nomor 4 bisa buka chat Zoom aja nggak apa-apa. Jangan lupa ujungnya Lionel. Titik 2. Baris 3 cek lagi Lionel. Baris 3 cek lagi Lionel. Sip. Tak tambahin lagi teman-teman nomor 5. Tapi maaf banget nggak bisa tak jelasin. Waktunya mepet banget. Nah, aku screenshot ya. Nomor 5. Yang bingung bisa lihat chat Zoom aja nggak apa-apa. Oke, udah aku kirim nomor 5. Kalau mau dicoba sendiri dulu nggak apa-apa. Kalau bingung lihat ini nggak apa-apa. Oke, Kenzi, Jos. Nomor 6.
Ya, sampai nomor 6 aja nggak apa-apa, teman. Ya. Ujungnya Wafa. Kalau pakai if, pojok harus ada titik duanya. If else, pojoknya harus ada titik dua. Oke, Siros nomor 6. Oke, Nugroho nomor 6. Oke, Alvaro nomor 6. Cek baris nomor 6 ke Mas. Baris 6 cek lagi ke Mas. Baris 2 cek lagi, Bapak. Baris 2 cek lagi, Bapak. Raffi, baris 2 cek lagi. Baris 4 juga cek. Paling pojok harus ada titik duanya, Raffi. Baris 2 cek lagi. Baris 4 pojok harus ada titik 2. Cek lagi, Raffi. Bapak, aman. Baris 2 cek lagi, Raffi. Baris 2 cek lagi. Baris 2 cek lagi. Yo, teliti. Baris 2, Raffi. Baris 2, Raffi, bukan baris 4. Aduh. Ini nggak ada titik duanya, kenapa dikasih titik 2? Ini simbolnya udah benar, kenapa diganti Raffi? Ini loh, tadi kan aku bilang 2, ini loh yang harus diganti Raffi. Ini harusnya cukup kurang dari aja, nggak usah pakai sama dengan. Nah, udah, tiran aja. Oke, sip. Oke, teman-teman aku izin stop share ya, karena waktu kita udah habis. Oke, sejauh ini aku lihat teman-teman udah mulai terbiasa ngoding ya. Minim kesalahan, cukup senang sih. Oke, ini aku pamit karena kita udah selesai. Kita ketemu lagi seperti biasa teman-teman ya, malam minggu ya, jam 7 malam. Oke, kalau gitu aku pamit. See you next week and bye-bye teman-teman. Dadah.